Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Kata Allah, sesungguhnya aku menghidupkan orang-orang yang mati. Aku menghidupkan namanya orang-orang yang mati. Dan aku perhatikan, aku tunjukkan itu peninggalan-peninggalan orang-orang yang sudah meninggal. Maka hadirin sekalian, surat Yasin itu salah satunya mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita meninggal, kita harus memiliki nama yang harum, nama yang baik. Sebab orang yang meninggal kemudian namanya tadi disebut kebaikannya, maka tadi itu termasuk Allah hidupkan namanya, ya. Allah hidupkan namanya. Jadi ketika ada almarhum-almarhumah yang telah meninggal, kita sebut kebaikannya, itu oleh Allah ditransfer pahala, ya. Seakan-akan diberikan umur kedua, terus mengalir kalau disebut kebaikannya, ya. Seperti surat Al-Fatihah itu loh Bu. Al-Fatihah itu surat yang sering disebut. Satu hari itu kan kita sering membaca Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu memiliki nama yang banyak sekali, ya. Ummul Kitab, Ummul Quran, Asyafiyah, ya. Banyak nama-namanya. Mengajarkan kepada kita, ayo dalam hidup ini fastabiqul khairat, ya. Tadi firman Allah yang pertama tadi yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kehidupan, kematian itu ujian. Allah ingin menguji kepada kita semua siapa yang paling baik prestasinya, siapa yang paling baik namanya harum, ya. Siapa yang paling baik peninggalannya. Karena itu nanti akan terus mengalir pahala untuk almarhum-almarhumah. Sebab ada amal jariah. Alhamdulillah Pak Ustaz, orang papa itu luar biasa. Dulu itu rajin ke masjid, ya, suka bersih-bersih masjid, tidak pernah digaji sama pengurus, tapi luar biasa. Sayang anak, suka membantu anak-anak. Pokoknya sifat-sifat baik kita sebutkan. Itu ditransfer pahalanya itu kepada almarhum-almarhum. Orang ibu itu Pak Ustaz luar biasa. Orangnya itu pokoknya tidak banyak bicara Pak Ustaz. Kalau ngumpul itu tidak pernah dia merumpi atau tidak pernah dia itu, kalau orang Jawa bilang ngerasain. Kalau orang Sunda bilang apa Bu? Karlota, ya. Dan ini hati-hati. Apalagi ibu-ibu itu kata Nabi Muhammad itu penghuni neraka itu paling banyak ibu-ibu. Sebab tidak bisa menjaga dua hal. Tidak bisa menjaga kehormatannya, tidak bisa menjaga mulutnya. Itu kenapa? Kalau Adam itu kan itu mulut Adam, bibirnya kan mingkem tuh Bu. Tapi kalau Hawa kan Hawa, bukan. Ya, itu kenapa ibu-ibu itu tidak ada brengosnya. Kalau bapak-bapak ada brengosnya, ya. Maka hati-hati sekali, ya. Ini mulut ini besar sekali. Bukan cuma mulut Bu, ya. Tangan kita yang buat status di Facebook, di itu yang apa itu istilahnya, cerita curhat, bahkan menghina orang, menyindir orang, itu sama saja dengan mulut yang berdosa tadi. Menggibah orang lewat Facebook, memfitnah orang lewat Facebook, ini luar biasa. Ini jangan sampai jadi amal jariah atau kebalikannya jadi dosa jariah. Jadi mari dalam hidup ini inna nahnu nuhyil. Kita hidup ini kita mengukir prestasi, mengukir nama baik supaya dikenang anak cucu kita, ini luar biasa. Dan saya yakin almarhumah yang kita peringati pada sore hari ini yang kedua tahun ini, insya Allah menjadi ibu nenek yang selalu dikenang kebaikannya, seperti itu Bu, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, almarhumah itu saat ini yang berada di alam barzah hanya satu yang mereka harapkan, yaitu kiriman doa, kiriman pahala, itu yang paling diharapkan oleh almarhum. Sebab ibu sekalian, itu almarhumah kalau terus didoakan, itu mereka di alam barzah itu hidupnya tenang, hidupnya senang, ya. Dalam kuburannya pun itu menjadi taman surga, jadi seperti itu. Karena dihiasi dengan doa-doa yang dikirimkan oleh anak cucu tadi. Tapi kalau ada almarhumah yang jarang didoakan, itu kasihan sekali, hidupnya itu sengsara karena tidak pernah didoakan sama anak cucunya. Sebab di zaman orang-orang soleh zaman dulu dulu ada seorang wali Allah, dia itu bermimpi berada di alam barzah. Beliau berada di alam barzah, beliau lihat tuh banyak sekali orang-orang itu berkerumunan, berampasan.
macam itu walimah itu loh Bu, rampasan begitu. Tapi beliau lihat ada seorang kakek tua, beliau duduk di sudut, beliau santai dan senyum-senyum. Ditanya sama waliullah tadi, Bapak kenapa kok tidak ikut rampasan di sana? Bapak tadi bilang, beliau Pak, saya senang setiap hari ini dikirimi anak saya pahala. Anak saya yang satu itu kalau habis sholat baca Al-Quran, diniatkan bismillah ya Allah, saya niatkan Al-Quran saya ini yang saya baca, saya hadiahkan untuk almarhum ayah saya. Beliau sedekah niat, ya Allah saya mau bangun masjid, saya niatkan untuk almarhumah orang tua saya. Jadi seperti itu menjadi amal jariah yang dikirim. Mereka senang di alam barzah itu. Begitu. Dan itu luar biasa, mereka dimuliakan oleh Allah. Kalau dikirimi doa, dikirimi pahala. Namun untuk doa ya, jangan doa yang simpel-simpel. Harus kita doa itu yang maksimal. Jangan cuma Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Jadi ketika dalam sholat renungan di sujud terakhir itu kita berdoa, ya Allah, orang tua saya dulu itu yang merawat saya dari kecil, ya, yang menjaga saya, bahkan dulu sampai menjual banyak sesuatu yang di rumah itu dijual cuma untuk supaya saya bisa sekolah. Ayah saya, ibu saya dulu mati-matian bekerja luar biasa untuk saya. Ya Allah, tolong hiasilah kuburannya itu seperti taman surga, ya Allah. Mandikanlah almarhumah itu dengan air hujan magfirah, air hujan rahmat, ya Allah. Bahagiakan orang tua saya, ya Allah. Jangan pernah ditinggalkan doa-doa seperti itu. Jadi doanya yang maksimal supaya mereka senang. Kalau Rabbi firli wali daya itu sudah itu misalnya simple doanya, tapi harus kita lebih banyak lagi doa untuk orang tua kita. Mereka cuma bikin doa. Ya, hadirin sekalian dirahmati Allah. Maka dari itu kesimpulan pada kultur saya pada sore hari ini, mari kita semua ini calon-calon jenazah, calon-calon pemilik kubur, siap tidak siap, mau tidak mau, ya, suatu saat pasti kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, ya, suami kita tinggalkan, istri kita tinggalkan, anak-anak semua kita tinggalkan, harta benda semua ditinggalkan, perhiasan semua ditinggalkan. Kita terbujur kaku jadi mayit, dimandikan keluarga, dikubur dalam kubur sendirian gelap. Dan kita merenung, ya Allah, saat ini orang puasanya di dalam kubur itu sedang apa, ya Allah? Apalagi yang bertahun-tahun, sudah 2 tahun. Kita merenungi, oh, orang puasanya bagaimana di dalam kubur. Kita renungi, terus kirimkan doa, kirimkan pahala untuk orang tua kita. Dan mari dalam hidup ini sebelum kita meninggal, kita mempersiapkan amal soleh yang banyak, ya, kebaikan yang banyak, terutama tadi, ya, amal jariah. Amal jariah ini harus terus kita perbanyak, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Hidup pasti berakhir, hidup kita pasti berakhir, ya, tapi usahakan itu sumber pahala itu terus mengalir. Hidup kita pasti berakhir, tapi ada sumber pahala yang terus mengalir. Itu kan amal jariah, ya. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang kita ajarkan ke murid-murid kita ajarkan ke jamaah kita, ya. Kemudian apalagi sedekah jariah. Sedekah jariah ini terus mengalir. Yang ketiga itu doanya anak-anak yang soleh. Kemudian kita semua pasti akan mati, ya. Pasti kita akan mati, tapi pastikan mesin pencetak pahala tidak pernah berhenti. Kita pasti mati, tapi usahakan mesin pencetak pahala terus tidak pernah berhenti, mengalir terus. Maka itulah orang-orang yang akan selamat nanti ketika masuk dalam surga. Malaikat sambut dengan kalimat salamun qaulam mirabir rahim. Salamun qaulam mirabir rahim. Selamat datang ibu-ibu yang solihah, bapak-bapak yang soleh, mari Pak, masuk semua ke dalam surga, mari masuk. Ya, disambut dengan para malaikat. Allah sedang menantimu, Allah senyum, senang menantimu. Engkau pun juga senang. Mari masuk ke surga, karena engkau orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, orang yang baik, namamu harum, silahkan masuk ke surga. Jangan sampai kita menjadi orang yang kebalikannya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul itu apa maksudnya? Nanti dilihat di terjemahannya. Malaikat bilang, kelompok wamtazul, ya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang masih banyak dosa, dosamu masih banyak, pahalamu sedikit, jangan kumpul dengan orang-orang salamun ini. Tolong minggir,
Jangan bergabung dengan kelompok Salamun. Tempatmu belum di surga. Kalian mesti dihukum dulu di neraka. Itu kelompok Mu'tazil. Jadi dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Gitu. Nah, bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang Mu'tazil tadi? Misalnya orang keluarga itu ada yang masuk di golongan Mu'tazil. Ya, ketika masuk di alam barzah, dilihat semua amal baiknya tadi dan dosanya ternyata lebih banyak dosanya, maka belum bisa selamat dia. Kecuali tadi terus dikirimi doa, terus dikirimi pahala. Jadi ketika itu orang-orang Mu'tazil itu kaget, ya Allah, kenapa saya kok sudah rekening dosa saya kok sudah habis ini? Ya betul Pak, Bapak dosa sudah habis karena Bapak dikirimi doa sama anak-anak, dikirimi pahala sama anak-anak. Jadi Bapak sekarang sudah bukan Mu'tazil, sudah masuk di golongan salamun kaulan birahmati. Jadi insya Allah kita semua ini Bu masuk surga semua. Cuma nanti akan ditimbang kita masuk kelompok Mu'tazil atau kelompok salamun. Kalau pahala kita banyak, kita orang baik, kita orang yang memiliki hati yang bersih, tidak dendam sama orang, tidak iri sama orang, hati kita bersih, kita selamat, kita masuk dalam kelompok salamun. Tapi ketika kita mau meninggal ya, meskipun kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin mengaji, tapi kalau dengan suami tidak baik, dengan tetangga tidak baik, dengan orang tidak baik, maka belum selamat kamu. Kamu masih banyak menzalimi orang-orang. Kamu masih termasuk kelompok Mu'tazil. Seperti itu. Jadi orang itu mau dihukum dulu di neraka. Kalau sudah habis dosa kita, baru kita jadi alumni. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila tutur kata saya banyak yang salah. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua Bu ya. Kita kirimkan sholawat Bu untuk almarhum ya. Sebab sholawat ini luar biasa pahalanya. Kalau sholat jenazah itu Pak Imam, jadi takbir pertama itu baca Al-Fatihah Pak ya. Takbir kedua baca apa Pak Imam? Baca sholawat. Jadi habis baca Al-Fatihah, baca sholawat, takbir ketiga baru mendoakan almarhum. Jadi sholawat ini yang bisa kita hadiahkan. Sebab Nabi Muhammad itu nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillah. Yang terakhir Bu, itu yang terakhir tadi ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ini doa kalau boleh dihafal Bu, ini bagus sekali doa tadi. Jadi ya arhamar rahimin tadi itu artinya ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di atas segala-galanya. Jadi kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua kita. Pokoknya Allah itu Tuhan yang paling menyayangi kita. Farij 'alal muslimin, itu kita mendoakan saudara-saudara kita, ya Allah, kalau saudara kami yang saat ini mungkin kena musibah, ya Allah tolong berikan jalan keluar, ya Allah. Yang saat ini mungkin ada saudara kami yang mungkin sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang dililit hutang, ya Allah tolong berikan rezeki yang banyak. Itu farij 'alal muslimin. Jadi kita mendoakan seluruh muslimin di seluruh dunia. Dan kalau kita mendoakan orang lain, malaikat bilang kalian duluan yang dapat. Kamu duluan yang dapat kalau kita mendoakan orang lain. Itu ya, demikian. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur saya yang salah. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.